Halo, selamat pagi dan malam. Pagi untuk kelas pagi, malam untuk kelas malam. Kita kembali pada pertemuan pertama, bukan kembali lagi ya, karena ini merupakan pertemuan pertama. Jadi pertama juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kalian sudah mau berjuang untuk sampai pada titik ini dan mau kuliah dengan online, kemudian ngobrol dan lain sebagainya. Dan itu sangat hebat sekali. Ya, saya sangat mengapresiasi itu. Dan hal yang paling penting kita mulai pada pertemuan pertama ini adalah karena kita kemarin sudah ada eh, pra pertemuan dan kalian sudah ada yang tahu bagaimana apa yang akan diajarkan pada DKV 3 ini. Saya berharap itu menjadi semacam apa ya? Setidaknya tidak abu-abu lah ke depan apa yang lagi kita garap. Karena gini, di cafe itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan berkaitan dengan hal yang namanya brand atau merek. Di DKV 1, DKV 2, kita sudah mulai mengenal bagaimana membuat logo, membuat merek, menggunakan strategi visual branding, terutama untuk kelas-kelas yang saya ampu sebelumnya, pasti sudah bertautan dengan bagaimana brand ini menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada pelanggan atau kepada yang ditargetkan. Kita mengenal istilah target audience, target market, kemudian juga mengenal istilah-istilah bagaimana membuat brief yang sesuai dengan keinginan klien. Ada banyak istilah-istilah dalam hal ini yang sebenarnya itu harusnya out of standing atau di luar dari kepala. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang ya selama ini ikut kuliah dan ya Allah ini apaan gitu kan ya harusnya kan di kafe gambar-gambar sesuai dengan hati riang gembira senang ya kan berubah menjadi sesuatu yang harus memikirkan tentang bagaimana strategi branding bagaimana dan itu menjadi sebuah neraka sebenarnya. Nah gini, sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang brand, tentang materi branding, maka saya suka mengawali perkuliahan itu dengan pemikiran dasar. Jadi, bedakan antara desainer dengan perupa, dengan seniman. Itu berbeda. Jadi kalau kalian membuat sesuatu karya, yang mana itu karyanya ditujukan untuk orang banyak, dan karya tersebut tidak memerlukan pembeli, tidak memerlukan klien, maka itu disebut sebagai seni karena itu keluar dari dalam diri kalian. Kalian mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran kalian, penerjemahan-penerjemahan yang di sekitar kalian, gitu kan? Di sekitar kalian terjemahkan menjadi sebuah bentuk karya seni. Ada banyak seni-seni macam apa namanya? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nah, ini seorang seniman jenius di abad 2-3 abad yang lalu. Dia membuka galerinya, membuka cara melukisnya yang realis, sesuai dengan bentuk aslinya, gitu kan? Sesuai dengan bentuk aslinya. Kalian juga bisa lihat Mona Lisa. Ini seniman. Karena dia memunculkan apa yang ingin dia kerjakan, gitu. Apa yang ingin dia rasakan, dia munculkan, itu seniman. Sedangkan desainer, kita ngomongin desainer, itu kalau di Behance, itu bisa kalian lihat banyak banget desainer-desainer yang mainnya main project. Jadi, ada klien yang membayar mereka. Ada orang yang menggaji mereka. Ada orang-orang yang membackup urusan-urusan mereka. Kalian bisa portofolio. Kalian bisa mencari desain-desain yang sesuai dengan konstruksi berpikirnya mereka. Nah, di sini ada banyak hal. Kalau kalian mau lihat,
desain-desain kece, Behance merupakan salah satu hal yang saya rekomendasikan. Selain itu, kalian juga bisa di 99 Design. Oh, sorry, 99 Design pakai S. Di 99 Design ini, kalian bisa melihat portofolio yang cukup bagus, atau di DeviantArt. DeviantArt. Yes, this is. Ini merupakan website kontes desain, di mana ada klien membutuhkan desainer. Jadi prinsip tadi yang saya bilang, kalau kalian membuat konstruksi berpikirnya adalah seorang seniman, maka seni itu menjadi hal yang pengungkapan dari diri kalian. Pengungkapan dari pengalaman-pengalaman kalian, pengungkapan dari realitas yang kalian alami. Itu jadi seni. Entah itu nanti dia merefleksikan kesenangan, kesedihan. Kajian seni rupa sudah diajarkan kan? Gimana membuat konstruksi seni itu muncul gitu. Nah, sedangkan desain, termasuk desain komunikasi visual, itu adalah orang-orang yang memiliki klien. Nah, di sini itu kalian bisa menemukan klien-klien calon, terutama calon klien kalian kalau memang mau, dan kalian bisa mengkonstruksi sesuai dengan minat kalian. Mungkin kalian masuk ke dalam ahli logo, atau ahli building web, atau ahli ilustrator, atau ahli book cover. Itu ahli-ahli yang kalian bisa tekuni. Jadi kalau sudah di KV3, seharusnya kalian sudah memiliki basic, minimal basic, kalian mau ke arah mana, gitu. Supaya nanti desain kalian itu memiliki ciri karakter. Itu yang akan membentuk brand identity kalian. Bagaimana kalian bisa membuat desain itu sesuai dengan permintaan klien, tetapi juga bisa sesuai dengan identitas kalian. Nah, inilah penggabungan antara seni dan desain sebenarnya. Dimana seni itu kita dari hati, tetapi klien menyukai seni kita. Dan dia memesan sesuai dengan konstruksi yang kita punya. Gitu. Ketika kalian ilustrasinya sudah terkarakter, itu akan enak sekali. Mau klien mau bilang apa, kayak kalau dia udah cocok dengan kita mah slow baik. Duit mah ngalir gitu kan. Yang sulit kan dia klien mintanya apa, ini akhirnya dibuatkannya kayak gimana, revisi, itu karena klien nggak ngerti kita pun juga nggak ngerti klien. Itu permasalahannya. Maka ada mata kuliah komunikasi bisnis, ada mata kuliah memberikan komunikasi kepada klien dan lain sebagainya. Untuk mempermudah itu, akhirnya seorang desainer itu pada DKV2 kalian sudah diajari membuat client brief, kemudian membuat creative brief, membuat mind mapping, dan membuat hal-hal perangkat desain, proses desain untuk membuat desain yang sesuai dengan keinginan klien. Itu merupakan step-step yang sebenarnya bukan standar ya. Kalian bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Tetapi yang perlu diingat adalah itu merupakan sekurang-kurangnya pengetahuan dasar lah. Pengetahuan dasar untuk membuat web ataupun membuat desain ataupun membuat ilustrasi atau membuat apapun what you want gitu kan, untuk sesuai dengan keinginan klien. Nah, di DKV3 ini kita akan ngobrolin tentang brand. Kenapa brand ini menjadi penting bagi seorang desainer? Karena desain itu ketika diciptakan oleh desainer, mau tidak mau dia berawal dari self brand. Self brand itu di kalian gitu. Contoh. Di portofolio saya ada beberapa mahasiswa. Ya, mungkin salah satunya ada di kelas ini juga. Ada Wais. Ini cukup lumayan. Bukan lumayan lagi, dia sudah menemukan identitas brandnya dia sebagai seorang desainer ilustrator digital. Lihat, logo yang dibuat itu cenderung tidak ada feel di dalamnya, tetapi ketika dia membuat ilustrasi, kebentuk pemikirannya gitu. Itu desainer, dan itu harus diasah. Melalui itu harus diasah, mau nggak mau, suka nggak suka gitu kan. Ada juga desainer yang
kayak juga kita pakai case mahasiswa ya. Case mahasiswa ini merupakan rupa rasa dewasa ini, saya lupa nama aslinya dia siapa ya. Dia ada di kelas RH kalau nggak salah. Nah, konstruksi desainnya dia adalah desain rupa. Sehingga, Salma. Ya, ini orangnya. Salma Dinda Presti ya. Yes, bener kan? Salma Dinda Presti. Konstruksi desainnya dia minimalis. Dan layoutnya itu cenderung mengikuti template gitu. Ini kan layout template ya, belum ada feel di dalamnya dia. Tetapi ilustrasinya dia memiliki karakter. Lihat garis lengkungnya dia. Lihat garis lengkung. Cara garis lengkungnya itu hampir membuat identitas dia itu terlihat. Bagaimana di ilustrasi dia melengkungkan garisnya itu khas. Dan itu ciri khas dia memang. Tapi coba lihat, pada BBKBN, ini kan tidak ada feel di dalamnya. Kalau saya lihatnya ya. Tidak ada feel dalam artian, lihat aja, konstruksinya sama baik, logonya dipasangnya sama baik. Nggak ada yang asik gitu kan. No, ya kan? Itu saya. Tapi lihat konstruksi, bahkan masuk dalam yang saya bilang tadi, dia lengkungannya ada ciri khas. Konstruksi fotonya pun dia punya ciri khas yang juga melengkung-lengkung gitu. Dia menggunakan fontnya juga menggunakan font-font melengkung juga, ya kan? Kecuali beberapa yang tidak keluar. Nah, ini karena tugas mungkin ya. Ini merupakan DKV 3-nya dia kalau nggak salah. DKV 3-nya dia. Jadi membuat brand Waiki. Waiki ini merupakan sebuah toko. Itu klien real dia. Dan mungkin karena pertimbangan pergantian brand itu banyak membutuhkan biaya, maka Waiki ini banyak yang tidak menggunakan. Tetapi orangnya, maksudnya pemiliknya, ownernya itu menghubungi saya dan wow, it's great gitu kata ownernya. Itu bagus, responnya positif, artinya ada banyak hal yang bisa dieksplor kembali dari Waiki. Waiki ini perusahaan tekstil saya bilang tadi, dan dia membuat rebrand namanya, kembali membuat brand, identitas yang dibuat kembali, rebranding. Nah, Waiki ini cukup menarik kasusnya, dan pemiliknya juga suka dengan hasil desainnya di setor, dan ya akhirnya mereka memiliki, si Salma memiliki portofolio, si Waiki memiliki alternatif brand, dan itu santai aja, nggak masalah gitu. Di Waiki, jadi produknya produk batik gitu. Emang dari Solo sih, ini klien dari Solo. Nah, ini portfolio ini ketika di cafe 2 kalau nggak salah, saya yang uji juga. Moli Mugu dari kelas RB kalau nggak salah. Lengkungan dia selalu menggunakan lengkungan yang, kalau ini karena ini tim ya, ini ada ilustrator lain. Tetapi saya rasa ada beberapa konstruksi ilustrasi dia menggunakan ciri khas. Inilah desainer. Jadi kalian sebagai desainer itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus memiliki self brand dulu. Gimana caranya? Latihan. Mau apapun ceritanya, latihan itu merupakan hal yang paling penting. Jadi lu mau apapun, lu mau punya apapun, kalau pengen kece itu latihan. Nggak bisa, nggak ada yang praktis di dunia ini. Gitu. Si Bening tidak terlalu bagus ilustrasinya, tapi saya suka bagian GSM-nya dia yang layouting. For your information, saya selalu, bagi orang-orang yang punya portofolio bagus, saya selalu merekomendasikan untuk tampilkan di sini, tampilkan di Behance, karena di sini gila, kalian mau cari apapun tentang desain itu udah muntah-muntah. Yang mau cari apa? Infografis di sini lengkap cuy. Lu mau dari Indonesia, mau dari apa, dari Amerika, infografis semua. Gila, saya bilang.
Kalian juga bisa dilihat di DeviantArt. Di DeviantArt lebih gila lagi untuk ilustrator. Ini kece badai lah. Mereka menggunakan kayak gini. Gila. Lu tahu detailnya itu kerjanya berapa tahun, cuy. Saya aja mungkin nggak sanggup untuk itu. Nah, tadi kalau kalian mau men-challenge diri kalian untuk bermain pada urusan brand membrand dan kalian mencari klien, ini tempatnya 99 Design. Atau kalian bisa di Fiverr. Fiverr. Nah, ini. Fiverr. Oh, sorry, salah saya. Di sini kalian juga bisa mencari klien yang sesuai dengan passion kalian. Kalian mau membuat website, kalian membuat ilustrasi apapun itu, whatever, kalian bisa lihat di sini. Nah, itulah fungsi desainer, gitu. Desainer itu mau nggak mau bergantung sama klien. Kalau kalian mau jadi seniman murni, ya kalian mau hidup tidak pakai duit juga slow. Tapi bagi seorang desainer, mau apapun medianya ya, seniman pun kalau dia tajir, kemudian dia punya PC gaming whatever lah namanya, kalian isi dengan Adobe Illustrator atau Paint sekalipun, nggak, bagi saya kalau dia sudah membuat membuat karya yang dasarnya dari kontemplasi kehidupan dia dan kemudian keluar dalam bentuk karya, tentunya itu dianggap sebagai seniman apapun medianya. Karena seni itu tidak terbatas media ya. Seni itu dia berbentuk berwujud apapun. Bahkan kadang ada orang bilang hidup itu seni. Seninya hidup itu ada di apa gitu. Ya karena memang seni tidak bermedia. Dia hanya sebutan untuk sesuatu yang mampu membuat orang itu tersadar. Misalkan saya selalu suka dengan ini. Screaming Poop. Yang mungkin di kajian seni rupa dan desain kelas siang sudah saya berkali-kali terangkan kenapa ini menyenangkan untuk sebagai contoh saya sebagai seni. Jadi kalau kalian lihat konstruksinya Screaming Poop itu, dia Francis Bacon itu mencoba untuk menampilkan ketakutan yang lebih takut daripada takut itu sendiri. Gila. Ada sebuah figur seorang pastor, kemudian dia duduk dan merasa kesakitan, padahal kita tidak tahu apa yang membuat dia sakit. Tetapi ketika kalian melihat lebih dalam lagi terhadap Screaming Poop ini, kalian akan merasakan kayak itulah kengerian kita ketika kita tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan takut, yang setakut-takutnya gitu. Takut yang tidak hanya sekedar takut kemudian bisa hilang, tidak, tapi takut yang benar-benar takut. Itu something like kalian hidup, kemudian kalian mendalami kehidupan kalian dan kalian takut masa depan. Kalian nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Dan ketakutan itu kayak berulang meskipun kalian tidak sadari. Dan itu masalah menurut saya. Jadi itu yang ditampilkan pada Screaming Poop kalau menurut interpretasi saya. Karena seni itu interpretasinya ada banyak banget. Kalian bisa lihat dari sudut pandang seorang dosen kayak saya, atau kalian bisa cari sudut pandang dari misalkan dari kurator ataupun dari kritikus atau dari siapapun yang memiliki kompetensi seni rupa. Itu akan berbeda-beda dan itu sah, nggak masalah. Tetapi kalau desain kalian nggak bisa. Kalau kalian desain, kalian misalkan ini kontes ya. Kalau kalian misalkan saya di logo brand, di logo ini kalau kalian tidak sesuai dengan keinginan klien, ya nggak dipilih. mau apapun kontesnya, nggak akan dipilih gitu. Jadi kalau kalian harus kalian harus sesuai dengan apa yang ingin dia kerjakan, ya kerjakan gitu. Oke. Itu yang membedakan antara seniman desainer dan pengantar kita. Kenapa kita harus membuat DKV 3 ini menjadi sekurang-kurangnya merupakan loncatan terakhir, lab terakhir sebelum masuk ke jenjang proyek dan tugas akhir. Dan inilah menjadi
jantung dari DKV itu sendiri. Nah, kita udah ngomongin masuk ke dalam tadi, sudah ngobrolin tentang self-branding. Jadi kalian harus memiliki identitas diri kalian sendiri. Itu wajib hukumnya. Kalau kalian ingin lulus dengan nilai A, saya rasa. Di luar kalian main proyek ya. Karena ada TA yang main proyek juga. Maksudnya ada proyek dosen kemudian join ke dalamnya, nggak masalah lah. Ya itu sah, nggak masalah. Jadi kita ngomongin pertama, kenapa brand itu penting. Termasuk brand self-branding, kemudian termasuk juga brand-brand besar. Karena apabila brand itu kuat, orang itu nggak akan orang nggak akan menunggu kalian promosiin. Mereka akan membeli dengan sukarela. Artinya, ketika mereka butuh, mereka nggak akan inget apapun kecuali brand kalian. Contoh. Ada satu obat namanya Sunmol. Sunmol ini merupakan brand paracetamol yang sangat banyak digunakan. Ketika panas, itu pasti akan mengingatnya paracetamol. Dan Sunmol menjadi salah satu brand yang kuat di dalamnya. Kita ngomongin brand yang lebih biasa di kehidupan kita, Pepsodent. Pepsodent ini kalau kalian beli odol itu juga merek brand sebenarnya. Kita cek ya. Pasta gigi odol. Ada loh. Odol itu brand. You know, odol. Odol. Itu brand. Gitu. Padahal yang lain juga ada. Gitu. Ada juga Colate, misalkan ada Cipta dan ada whatever, ada banyak lah. Tapi brand yang paling kuat itu adalah untuk yang pasta gigi itu adalah Pepsodent. Sementara ini, kalau brand yang paling terkenal, yang paling equity-nya paling bagus, atau konstruksi brandnya paling bagus itu adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu brand yang paling diingat oleh orang sedunia. Mau minum segar Coca-Cola, mau ini Coca-Cola, mau kumpul keluarga Coca-Cola, brandnya bagus banget. Ya karena memang pembangunan brandnya memang bertahap dan dikerjakan oleh orang-orang profesional yang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan self-brandingnya. Jadi kalau self-branding kalian masih bermasalah, saya rasa itu penting untuk ditemukan pada mata kuliah ini. Oke, ini brandnya. Kemudian kalian juga bisa lihat Honda. Honda itu merek motor, tapi ketika kalian tanya kepada kepada orang-orang tua, motor apa yang bagus, Honda. Memang akhirnya Honda merajai banyak hal, termasuk harga bekasnya juga masih tinggi. Kemudian juga termasuk spare part-nya paling banyak. Kemudian yang paling banyak digunakan, apapun itu, mau matic, mau manual, Honda masih menjadi kekuatan utama. Tapi ada satu kasus yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Ada satu brand, ini merupakan brand yang di masanya itu adalah unbreakable. Unbreakable itu tidak bisa dipatahkan apapun. Jadi orang akan selalu mengingat kalau telepon itu pasti Nokia. HP paling bagus itu Nokia. Ketahanan paling bagus itu Nokia. Gitu. Karena saingan Nokia adalah Samsung, brand Samsung. Dan Samsung tidak hanya berfokus pada HP, maka Samsung bisa bertahan dari serangan Xiaomi. Nah, dari serangan ini Xiaomi, kemudian serangannya Vivo, sehingga brand bernama Nokia itu akhirnya kolaps karena ketinggalan zaman banget, karena dia terlalu nyaman di dalamnya. Itu yang perlu dipikirkan, karena brand itu kan selalu sustainable kalau dipelihara dengan baik. Kalau tidak ya akhirnya ya sudah gitu. Itulah yang kemudian keuntungan ketika brandnya kuat itu adalah kesetiaan pelanggan, kemudian bisa bertahan, dan bisa baca sendiri, sampai pada peluang brand extension atau lebih terbuka, dia menjadi lebih besar. Apple, Microsoft itu menjadi salah satunya, menjadi brand teknologi. Jadi brand ini pun juga penting untuk diketahui dunia mana yang akhirnya dia masuki. Jadi brand itu perlu dipikirkan juga sektor mana yang dia masuki. Apakah dia masuk dalam sektor pertambangan atau sektor konsumen
Kalau sektoral ini kalian bisa lihat juga di saham itu sudah tersektor dengan baik, dan di situ ada permainan uh, selain ini ya, selain kalian lihat chart dan lain sebagainya, ada apa namanya, ada pembelian penjualan saham, tapi di situ juga menjadi salah satu uh, per, per perbalapan atau orang yang saling brand yang saling naik turun, dan di situ brand-brand besar kalian bisa temukan gitu sesuai dengan sektornya dia. Misalkan kalau di pertambangan itu ada Bukit Asam, kemudian ada pertambangan Medco, kemudian ada juga pertambangan itu ada apa namanya, Antam dan lain sebagainya. Itu branding. Jadi mereka punya sektoral. Kita brand itu nggak bisa whole semua dikuasai, nggak bisa. Kalau seperti teknologi ada Apple, itu brand besar dia. Jadi dia menguasai hanya teknologi aja, hanya apa namanya, kalau orang menyebutnya itu waktu luang dan kemudahan teknologi gitu. Cuman itu aja fokusnya Apple. Sedangkan Microsoft kan menggarap banyak sektor, termasuk smartphone, kemudian lifestyle, kemudian juga menggarap software, kemudian juga menggarap motherboard dan lain sebagainya, menggandeng, mengakuisisi bla 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 dan banyak sekali. Jadi fokus ke sektor mana yang akan digunakan, itu yang menjadi keuntungan apabila ingin membuat brand. Itu yang brand-brand besar. Kalau mau brand-brand kecil misalkan nasi uduk misalkan, ya harus tahu sektor nasi uduk itu saingannya sama apa, atau analisisnya seperti apa. Misalkan, oh berapa pelanggan yang suka nasi uduk, oh enggak, ada yang enggak dan lain sebagainya. Kemudian kalian di DKV itu, ketika kita sudah memahami apa itu brand dan memang benar-benar sudah tahu tujuan dari brand itu seperti apa, maka strategi yang biasa digunakan pada DKV adalah strategi visual branding. Visual branding ini adalah branding, karena branding itu luas ya, karena branding itu mencakup komunikasi, mencakup ekonomi, mencakup cara kerja perusahaan, manajemen perusahaan, dan banyak hal. DKV hanya mengulas pada visual branding saja, karena akan berurusan dengan visual, tapi juga dia berkaitan dengan branding. Ada aspek brand, misal dari warnanya, ada grafis khas, ada brand identity. Kenapa visual branding penting? Kalian juga bisa baca lebih jauh di situ. Ada tujuan branding, strateginya seperti apa, sudah dijelaskan juga di DKV 2. Dan yang menarik, manfaat brand itu ada 2, untuk produsen dan konsumen. Kalian juga bisa baca lebih jauh dari itu. Artinya kalian bisa baca lebih dalam. Yang ingin saya jelaskan adalah apa yang ingin kita garap, atau DKV 3 ini akan menggarap apa sih gitu. Yang ingin kita garap itu sebenarnya adalah pengenalan brand recognition, dan brand recall performance. Kemampuan konsumen untuk mengenali sebuah brand sebelum diberikan penjelasan. Itu macam kayak ketika kalian pengen sikat gigi, odol kalian apa? Odol itu padahal udah brand. Pasti orang akan menyebutnya, banyak orang, bukan pasti sih, banyak orang menyebutnya akan Pepsodent. Nah, hal-hal kayak gitu yang ingin kita bangun di DKV melalui visual branding. Tapi apakah ketika kita garap branding itu akan sesuai dengan ekspektasi si klien? Enggak juga. Visual branding pun juga tidak menjamin penjualan naik. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, brand ini merupakan long term. Jadi perencanaan jangka panjang, long term goal, kontinuitas, stabilitas, dan perlu dipikirkan secara matang untuk masa depan. Gitu. Oke, itu materi pertemuan pertama. Saya mengharapkan banyak diskusi yang bisa kita obrolkan. Semoga ada ada diskusi-diskusi yang menarik untuk kelas kalian. Dan kita akan lanjut di WA Group ataupun di live YouTube ataupun di Discord. Thank you. Selamat belajar. Saya tunggu pertanyaannya.